Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Patluisan dari kelas 11 TKJB asal Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi teknologi komunikasi data. Materi konsep komunikasi di sini yang dimaksud yaitu OSI layer. Apa yang dimaksud dengan OSI layer? OSI layer atau yang disingkat atau Open System Interconnect Layer adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Lapisan yang ketujuh yaitu Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTPS, MTP, FTP, dan lain-lain. Lapisan keenam yaitu presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Layer yang kelima yaitu session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Layer yang keempat yaitu transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Layer yang kelima yaitu network layer. Network layer mempunyai tugas yaitu membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Layer yang kedua yaitu data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hop, brevether, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Contoh protokolnya yaitu SLIP, PPP, dan MTU. Layer yang pertama yaitu Physical Layer. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer yang mempunyai fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta pembangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahap atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap player dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Materi kedua yaitu Radio over Internet Protocol. Di sini ada salah satu sejarahnya, sejarah Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah
teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui software maupun hardware. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan ROIP lebih dikenal dengan QSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Materi berikutnya itu jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Contohnya yaitu seperti base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Yang kedua yaitu IP gateway. IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.0.0/24, lalu kita hubungkan jaringan tersebut dengan internet dengan memakai modem yang memiliki IP 192.168.1.1/24. Jadi IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing yaitu IP internet. Yang ketiga itu IP interface. IP interface merupakan interface logikal atau dalam kurung secara nyata tidak ada atau virtual dan diset dengan IP yang tertinggi yaitu dengan subnet mask 255.255.255.255. Yang keempat ada repeater. Repeater merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Materi terakhir yaitu keuntungan menggunakan sistem ROIP. Keuntungannya diantaranya yaitu salah satunya ekonomis, yaitu mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Yang kedua, beberapa konsol PC atau dalam kurung komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak control remote base station. Yang ketiga itu kebanyakan perangkat LMR base station telah ada mudah tersambung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan INM, tone remotes atau metode lainnya. Yang keempat yaitu base station control dapat digunakan di mana saja, akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima itu aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Yang keenam itu secara geografis sifatnya komunikasi independen. Yang terakhir yaitu media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.